dengan mengantuk, mohon izin, mohon maaf, itu lebih kembali pertama selain kepada niat adalah pengaturan waktu. Coba dicek. Mungkin ada kebiasaan yang menjadi kebiasaan baru sehingga perlu adaptasi kembali. Ya, yang pertama misal belum terbiasa untuk bangun lebih awal, ya, dalam konteks subuh. Maka direncanakan dari awal bangun jam berapa, aktivitas disesuaikan. Alhamdulillah. Misal yang tadinya siangnya terlalu banyak aktivitas, dicek kembali mana yang betul-betul aktivitas pokok, yang lainnya istirahat. Karena sederhana sekali, kalau bukan siang datang malam. Terlalu sibuk siangnya, maka akan banyak istirahat di malam harinya. Terlalu sibuk malamnya, siangnya akan ngantuk. Ya, antum kalau malamnya terus aktivitas, pasti dia akan menuntut, fisik akan menuntut haknya untuk mendapatkan istirahat di siang harinya. Kebalikannya, kalau siangnya terlalu banyak aktivitas, malamnya pun akan demikian. Apalagi kalau siangnya sibuk, malamnya sibuk, tidurnya telat. Terus otomatis kalaupun dipaksakan bangun dalam keadaan menjelang subuh, itu subuhnya pasti dapat ngantuk. Pasti itu. Maka apa yang dilakukan manajemen Nabi SAW? Siang beraktivitas. Nabi itu kalau sudah masuk waktu Isya, selesai Isya, silahkan cek dalam hadis-hadis, ba'da Isya itu langsung istirahat. Cuma sedikit evaluasi dengan istri beliau tercinta. Ngobrol sebentar, evaluasi keluarga. Setelah itu menjelang istirahat beliau istighfar 70 sampai dengan 100 kali dan mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Karena perintah dari Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau telah selesai yang sebelumnya, dipersiapkan yang akan datang. Nah, ini bimbingan ini berlakunya yang pertama itu sebelum tidur. Jadi dibiasakan sebelum tidur, apapun itu dievaluasi dulu. Baik itu ibadah akhirat kita ataupun aktivitas dunia kita. Contoh, untuk yang akhirat, hari ini saya sholatnya dalam 5 kali itu berjamaah berapa kali? Cek dari subuh sampai isya. Ya, bukankah keutamaan jamaah lebih baik daripada sendirian? Ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya? 27. Nah, kita sudah tahu 27 itu. Kemudian mohon maaf, dari subuh sampai dengan isya berapa kali yang jamaah? Berapa kali yang sendirian? Misal hari kemarin saya jamaahnya 4 kali, 1 belum, satunya di waktu zuhur. Maka rencanakan, minta sama Allah supaya besok kita rencanakan zuhur berjamaah. Kalau perlu malamnya sudah dirinci, subuh di masjid A, zuhur di masjid B, ya kan? Kemudian asar, maghrib sampai isya. Saya tanya antum, Jumatan hari ini akan di mana tuh? Hah? Kalau ya jelas di masjid, ya, masa Jumatan di rumah? Pasti di masjid. Direncanakan masjid mana, sehingga dengan perencanaan itu kegiatan jadi terukur. Itu tiap malam lakukan. Lalu kegiatan dunia misalnya, ya mohon maaf, dalam sehari itu berapa kali sudah perhatian terhadap anak? Jangan-jangan pada anak pun belum sempat nyapa. Ya, pada keluarga seperti apa? Pada ibu sudah menyapa atau belum? Sudah mendoakan keluarga atau belum? Ya. Nanti setelah semuanya direncanakan, yang kurang-kurang istighfari, itulah maksudnya 70 sampai 100. Supaya dalam tidurnya Allah ridha. Jadi kalau orang terbiasa istighfar, mengoreksi, mengevaluasi istighfar, itu akan membantu dia mendapatkan suasana tidur yang tenang. Akhirnya tidurnya lebih tenang, lebih enak, lebih nyaman. Diatur Nabi ba'da isya demikian, paling-paling 15-30 menit selesai istirahat. Jadi kalau sekarang misalnya selesai setengah 8 salat isya, jam 8 sudah istirahat. Bangun pertengahan malam. Ya, saya pernah mengukur itu dalam hadis, kalau kurang lebih setengah 8, jam 8 selesai, itu bangunnya kurang lebih jam setengah 2 lah. Itu rata-rata itu seperti itu. Setengah 2, kalau sepertiga malamnya setengah 3 kurang lebih. Kalau kekinian setengah 5 subuhnya, setengah 3 jam 3. Itu kalau kita bisa lakukan dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, ya, kemudian 2, kurang lebih 5, 6 jam itu standar untuk metabolisme tubuh. Nah, itu butuh latihan. Kalau kita biasakan demikian, bangun standarnya 5-6 jam, tergantung jam berapa kita istirahat, itu tubuh akan menyesuaikan, dengan sendirinya terbawa. Nah, apakah Nabi pernah begadang? Pernah, kalau ada perlunya. Ya, makanya kan rumusnya begadang jangan begadang. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, Nabi itu tercatat pernah begadang kalau ada perlunya. Apa diantara perlunya? Diskusi hukum,
Masih ada hukum-hukum yang didiskusikan dengan sahabat, ya. Dalam konteks berjihad misalnya, Nabi memberikan fatwa, Nabi memberikan bimbingan, itu kadang-kadang sampai lewat. Kalau kita sekarang jam 10, jam 11, ya. Tapi karena tubuh sudah terbiasa, sudah terlatih bangun jam sekian, itu terbawa lagi. Terbiasa lagi, metabolismenya sudah bisa menyesuaikan. Karena itu mohon izin dicek dulu jam berapa istirahatnya, jam berapa tidurnya. Sekarang dievaluasi kegiatannya, mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Yang kurang-kurang bagus, dikit-sedikit dikurangi. Kalau sudah terbiasa menghindari yang kurang-kurang bermanfaat, itu nanti akan masuk pindah kualitas, langsung ditetapkan oleh Allah kepada calon penghuni surga Firdaus. Ya, nggak cukup dengan amin, kita petakan dulu, ya. Di antara ciri khas calon penghuni Firdaus itu meninggalkan segala yang tidak penting. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Quran surah ke-23, surah Al-Mu'minun di ayat yang ketiga. Qad aflahal mu'minun, satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang gemar memfokuskan kegiatannya pada yang bermanfaat saja. Jadi kalau tak bermanfaat sudah tinggalkan. Kita bicara tak bermanfaat, diam. Memandang tak ada manfaatnya, palingkan. Malam-malam nggak ada manfaatnya, untuk apa kemudian diteruskan? Istirahat saja, ya. Wah, ini ada kegiatan bola rame misalnya kan, jamnya bisa mengganggu aktivitas kita. Sekarang kan eranya sudah berubah, apa yang dilihat malam bisa ditonton besok, ya. Antum nggak dapat ceramah sekarang, besok-besok tayang di YouTube kan, ya kan. Jadi kalau bisa dilihat besok, kenapa dipaksakan malam yang merusak inti ibadah kita? Tahajud tuh nggak bisa dibesokin. Dan tahajud malam ini beda dengan tahajud besok. Jadi kalau nggak dapat malam ini, belum tentu dapat besok. Kan belum tentu hidup. Ya, jelas ya? Ya, baik. Wallahu a'lam bishshawab.